terkait dengan aset daerah ya, yang mana aset daerah ini sangat penting ya untuk bisa dilihat. Namun juga kita tidak terlepas mantau di pengadilan, banyak perkara-perkara yang saat ini belum tuntas, bahkan juga ada tuntas gitu. Nah, saya ingin tahu aset daerah yang sudah tuntas itu berapa jumlahnya di dalam perkara perdatanya maupun tunnya. Nah, yang belum tuntasnya berapa jumlah aset yang ada? Perkara yang masuk ke pengadilan itu di pemerintah daerah atau yang punya kaitan dengan pemerintah daerah itu pada tahun 2022 ada 6. 3 itu memang aset yang dalam catatan milik pemerintah daerah. Kemudian 3 lainnya aset yang pengadaannya itu dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah, tetapi asetnya dalam keadaan berada di luar pemerintah daerah atau milik pihak lain. Yang aset pemerintah daerah digugat oleh pihak lain pada tahun 2022 yang lalu, ini antara lain adalah Pasar Sayangan yang berlokasi di Desa Pandu Sanjaya, Kecamatan Pangalangan. Kemudian ex kantor Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, dan tanah kantor Kelurahan Madirejo, Kecamatan Arut Selatan. Untuk Pasar Sayangan ini posisi terakhirnya di Tata Usaha Negara. Jadi dalam putusan Tun Jakarta yang menguatkan putusan dari Pengadilan Tun di Palangkaraya. Dalam posisi tersebut, tanah atau objek yang disengketakan, yaitu sertifikat hak pakai, sudah dinyatakan benar cara memperolehnya, yang asalnya dari tanah transmigrasi, yaitu Fasos Infasum. Kemudian untuk tanah ex kantor Desa Pasir Panjang, ini gugatannya dicabut oleh penggugat dengan penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Jadi dia dalam perkara perdata. Yang terakhir adalah tanah kantor Kelurahan Madirejo. Ini di posisi PK yang diajukan oleh semula penggugat. Nah, ini belum ada putusan PK dari Mahkamah Agung, dan sebenarnya tanah Kelurahan Madirejo yang digugat dengan perkara nomor 35 tahun 2022 merupakan yang kedua kalinya diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dari tahun sebelumnya yang sudah juga sampai PK. Nah, kemudian 3 lainnya perkara yang melibatkan pemerintah daerah tetapi asetnya adalah milik pihak lain, itu adalah tanah kampus Universitas Antakusuma yang berlokasi di Jalan Iskandar, Pangkalan Bun. Kemudian tanah Pelindo yang berlokasi di Kelurahan Komai Hulu. Di sini penggugatnya ada 2 dalam perkara terpisah. Yang pertama adalah dari Siti Hawa dan kawan-kawan. Kemudian yang kedua adalah dari KPC. Untuk
yang tanah utama ini dalam posisi PK. Kemudian untuk tanah Perindo ini yang satu nih berperkara dengan KPC dan dengan Siti Hawa dan kawan-kawan, semuanya dalam proses kasasi. Jadi 3 itu yang berkaitan aset pemerintah daerah, yang mana 1 nih masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung, yaitu tanah Kelurahan Madurjo. Selain itu pada tahun 2023 ini ada 1 perkara yang masuk. Sekarang masih tahap untuk replik dari penggugat, yaitu di tanah Jalan Cilikriwut 2. Arealnya adalah SMP Negeri 11 Arut Selatan. Nah, yang 1 itu tahun 2003, perkara perdata. Jadi SMP 11 itu tanahnya masih berperkara. Sebagian ada pihak yang mengatakan itu adalah miliknya dengan bukti SKT. Dari waktu mengajukan gugatan menyatakan ada bukti SKT. Mungkin sedikit Bang, dengan terkaitnya dengan perkara-perkara yang sudah ditangani oleh bagian hukum pemerintah daerah Kota Waringin Barat ini, saat ini yang menjadi kendala apa Bang? Persoalan sidang di pengadilan, kalau kaitan dengan jawab-menjawab, itu merupakan satu hal yang memerlukan teknik ya. Jadi pada tanggal 6 sampai dengan 8 Maret kemarin, ini salah satu staf kami, analis hukum, ini diundang oleh Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan semi lokal, jadi mengikuti kegiatan tersebut. Di situ diajari tentang bagaimana menyelesaikan perkara, khususnya administrasi ya, jawab-menjawab di pengadilan. Selain itu juga ketika mau meningkatkan kemampuan dari pegawai kita, yaitu di bagian hukum ini kan tentu akan menangani perkara perdata dan tata usaha negara. Itu perlu mengikuti PKPA, pendidikan advokat itu, yang diselenggarakan oleh Pradi. Untuk kegiatan ini sebenarnya sudah pernah ada tawaran Pradi Banjarmasin ke pemerintah kabupaten melalui bagian pemerintahan untuk menyelenggarakan kegiatan PKPA eksekutif dan diperuntukkan untuk pejabat, di mana waktunya itu hanya 2 minggu saja yang ditawarkan. Tapi karena kendala tidak dana tersedia, maka tidak bisa diselenggarakan. Kemudian di sisi lain, PKPA eksekutif yang ditawarkan itu berbeda dengan PKPA yang sebenarnya, di mana kalau PKPA yang diikuti oleh pengacara-pengacara sebelum menjadi pengacara, itu mempunyai jangka waktu yang lama, lebih dari 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan 3 bulan. Tahapan-tahapannya Mengikuti kegiatan pelatihannya. Ya. Sedangkan ini eksekutif ini kan hanya untuk memberikan pengetahuan. Perbedaannya adalah ketika mengikuti PKPA eksekutif, maka mempunyai pemahaman sehingga yang bersangkutan bisa dikatakan paralegal. Pemahaman beracara di pengadilan. Jadi untuk kegiatan menjawab surat menyurat yang ada di pengadilan, kemudian beracara di pengadilan itu bisa. Akan tapi dia nanti akan terhalang ketika akan mengikuti ujian untuk menjadi pengacara. Misalkan ketika mau lanjut ujian jadi pengacara, ini tidak bisa karena dia bukan PKPA yang sebenarnya, bukan PKPA yang memang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berbeda dengan PKPA yang diselenggarakan untuk umum, yang mempunyai waktu
2 bulan atau 3 bulan oleh pradi ini. Itu setelah mengikuti PKPA, maka yang bersangkutan bisa mengikuti ujian menjadi pengacara. Ketika lulus maka jadi pengacara. Nah, pernah saya tanyakan untuk keperluan PKPA, tapi bukan yang eksekutif, PKPA yang umum. Jadi waktu itu kita komunikasikan juga dengan BKD, Badan Kepegawaian Daerah, bagaimana bisa menyelenggarakan itu, karena Peradi ini bisa menyelenggarakan di daerah, kan ada yang mewakili di Pangkalan Bun, pengurus Peradi yang ada di Pangkalan Bun ada yang mewakili, dia memberikan informasi bahwasanya kebutuhannya per orang untuk bisa mengikuti kegiatan itu, ketentuan itu ada 6.500.000 dengan tidak ada biaya lain. Artinya untuk konsumsi yang nanggung adalah Peradi selaku penyelenggara. Kemudian untuk narasumber pembayaran honornya itu yang nanggung juga Peradi selaku penyelenggara. Di mana kegiatan itu, baik itu selenggara di Banjarmasin maupun di Pangkalan Bun, misalkan ini penyelenggaraan di Pangkalan Bun, itu harus melibatkan perguruan tinggi. Jadi bukan hanya Peradi saja kegiatan PKPA itu, tapi harus dengan perguruan tinggi juga, harus sama-sama. Jadi narasumbernya ada dari perguruan tinggi, ada juga dari pengacara yang ditunjuk oleh Peradi atau pengurusnya Peradi juga di situ. Berarti hanya sifatnya pendidikan saja gitu Ya memang pendidikan. Pendidikan. Ya, Tapi pendidikan bukan artinya mereka disumpah sebagai pengacara gitu ya. Belum, setelah lulus ujian, jadi setelah mengikuti diklat itu, kemudian yang bersangkutan ikut ujian dan dinyatakan lulus ujian, maka baru bisa mengikuti sumpah sebagai pengacara dan jadi pengacara. Yang mana sumpah ini akan disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi gitu. Iya, begitulah. Nah, kemudian di situ ada batasan minimal jumlah orang yang bisa diikuti untuk kegiatan PKPA jika dilaksanakan di Pangkalan Bun. Pendidikan ini ya. Ya, pendidikan PKPA-nya tadi. Dan dibolehkan itu dengan kabupaten-kabupaten tetangga, seperti Sukamara dan Hamando, misalkan yang terdekat itu. Jadi kegiatannya di mana, misalkan di BKD atau sekarang kan bernama BKPSDM, di aula BKPSDM misalkan, boleh saja diselenggarakan di situ. Kemudian narasumbernya adalah Peradi dari Banjarmasin, kemudian ada pengacara yang senior ditunjuk yang bisa menjadi narasumber, ditambah dengan dosen dari Untama Fakultas Hukum. Nah, dan tidak menutup kemungkinan juga mendatangkan juga dosen dari lain di luar dari Untama Pangkalan Bun, tetapi dosen dari Untama Pangkalan Bun juga akan dilibatkan untuk menjadi salah satu narasumber. Mungkin harapannya Bang? Ya, jadi kegiatan itu minimalnya diikuti oleh 50 orang. Karena kalau di bawah 50 dikatakan Peradi malah kerugian, tidak akan mampu. Karena ini di tempat yang jauh ya, akan menanggung biaya penginapan, transportasi narasumber. Ya, 50 orang. Jadi kebutuhannya sebenarnya cukup lumayan kalau di daerah. Kemudian dikerjasama dengan kabupaten tetangga juga. Itu kalau ada dukungan tentu akan sangat kuat, benar bisa menyelenggarakan di Pangkalan Bun. Tapi ya sayang ini belum menjadi satu bahasan yang menarik untuk bisa diikuti bersama, menjadi hal yang ingin direalisasikan. Sehingga kaitan dengan bantuan hukum ini tentu membutuhkan pegawai yang ada di bagian hukum yang profesional, yaitu mereka sudah terdidik dalam pendidikan sebagai advokat. Banyak di daerah-daerah, sebagai contohnya misalkan di Kapuas, karena mereka dekat dengan Banjarmasin, akhirnya mengirimkan pegawainya untuk mengikuti diklat PKPA di Banjarmasin. Kalau itu dilakukan, yang dibutuhkan adalah biaya setoran itu 6,5 juta. Itu resmi itu, sah. Tanpa SPPD-nya saja. Oke, mungkin harapannya Bang selaku Kabak Hukum. Ya, dengan adanya pegawai yang telah memiliki pendidikan keadvokatan itu, maka kemampuannya itu akan
bisa memberikan jawaban-jawaban ketika beracara di pengadilan menjadi lebih baik, ya, sehingga dia akan setara dengan pengacara-pengacara yang ada melakukan pembelaan terhadap pihak yang menjadi lawannya pemerintah daerah. Oh, demikian wawancara kami kepada Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Terima kasih.